Assalamualaikum hororis. Jumpa lagi di channel RMB Mistis. Di channel ini saya akan menceritakan obrolan ringan masyarakat dalam kemasan cerita misteri. Dan untuk video kali ini kita akan melanjutkan cerita yang kemarin, cerita yang berjudul Wahana Maut. Lalu seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja, dan ini dia part 3 Wahana Maut. Sampai malam tiba, Dion tidak kunjung bangun. Dia tidur dengan sangat nyenyak. Aku tak tega kalau harus membangunkannya. Kami akhirnya menginap di rumah Ambu Minah. Kebetulan dia sangat baik dan mengizinkan kami untuk menginap di rumahnya. Ambu Minah memang hanya tinggal sendirian di rumah itu. Suaminya sudah lama meninggal, kata Ambu Minah. Dia senang kalau ada orang yang bertamu ke rumahnya, apalagi kalau sampai menginap. Aku tidur di kamar dekat dapur, sedangkan Randy tidur di kamar yang bersebelahan dengan kamarnya Dion. Tepat jam 12 malam, tiba-tiba aku terbangun. Kudengar ada suara erangan seorang lelaki di luar. Pelan-pelan kuintip dari balik pintu kamarku. Ternyata erangan itu berasal dari kamar Randy. Kenapa dia? Dengan panik aku segera lari ke kamarnya Randy. Pintunya terkunci. Ku gedor-gedor dari luar sambil berteriak memanggil namanya. Tapi Randy tidak mau membukakan pintu. Mendengar kegaduhan itu, Ambu Minah pun muncul dari dalam kamarnya. Dia juga panik dan langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Ada apa? Tanya Ambu Minah dengan panik. Randy kayaknya teriak kesakitan. Gimana ini, Bu? Tanyaku. Aku berusaha mendobrak pintu itu, namun tidak bisa. Dengan terkopoh-kopoh, Ambu Minah pergi ke dapur. Nak, pakai ini, kata Ambu Minah. Aku segera menghampirinya ke dapur. Dia menyerahkan linggis kepadaku, tapi ancang-ancang lagi kucongkel pintu itu menggunakan linggis. Aku sempat kesulitan mendobraknya, tapi akhirnya pintu itu berhasil kudobrak. Di hadapanku, tampak Randy sedang berdiri sambil mengamuk kesakitan. Dia memegangi leher, kedua matanya masih terpejam. Sepertinya Randy tak sadarkan diri. Dan yang membuatku terkejut, ada wanita berwajah pucat yang duduk di atas pundaknya Randy. Dia adalah wanita misterius yang pernah kulihat di wahana malam itu. Ambu Minah menarik lenganku. Dia juga tampak ketakutan melihat penampakan wanita itu. Dia pun pergi ke kamarnya dan kembali dengan membawa sebuah jimat. Jimat itu berbentuk seperti patung manusia, namun ukurannya kecil, hanya segenggaman tangan. Ambu Minah melemparkan jimatnya ke arah Randy. Seketika makhluk gaib di atas pundak Randy hilang begitu saja. Randy pun tersadar. Napasnya terengah-engah. Aku menghampiri Randy lalu memeluknya dengan erat sambil menangis kesenggukan. Kamu baik-baik saja kan? Tanyaku. Iya sayang, aku baik-baik saja. Kami lalu mendatangi kamar Dion untuk memeriksa keadaannya. Kulihat dia sedang duduk di atas tempat tidurnya sambil menunduk. Kini wajahnya sudah tidak berbentuk. Bentolan kecil itu malah menjadi bentolan besar berwarna merah mau meledak. Astagfirullah, gumam Randy. Bagaimana ini, Bu? Tanyaku pada Ambu Minah. Sepertinya ada makhluk gaib yang mengikuti kalian. Sebenarnya apa yang telah kalian perbuat? Tanya Ambu Minah. Kami tidak tahu, Bu. Hanya Dion satu-satunya orang yang tahu jawaban itu. Dia masuk ke rumah hantu bersama Arin. Si Arin juga udah lama hilang, jawab Randy. Tak lama berselang, Dion perlahan berdiri. Kepalanya masih tertunduk seperti ada yang sedang mengendalikan tubuhnya. Dion! Randy menghampirinya sambil menguncangkan bahu Dion. Dion, sadar Dion,
tanya Randy. Tapi Dion tetap diam saja. Ambu Mina mengambil kembali jimat tadi dari dalam kamar Randy. Dia lalu menempelkan jimat itu di kening cucunya. Dion pun lunglai. Dia terkapar di atas lantai. Aku dan Randy menggotong tubuh Dion yang terasa sangat berat seperti ada yang menaiki tubuhnya Dion. Keesokan paginya, kondisi Dion semakin parah. Benjolan di wajahnya pecah satu persatu. Kulitnya terkelupas dan darah acak-acakan di atas bantal. Dion masih hidup, tapi tetap tak sadarkan diri. Randy menyarankan agar Dion dibawa ke rumah sakit, tapi Ambu Mina melarangnya. Ini bukan penyakit biasa. Aku akan minta tolong ke orang sakti di kampung ini, ujar Ambu Mina. Randy dan Dion sudah mendapat teror dari makhluk goib. Mungkin yang selanjutnya aku. Tapi apa sebenarnya salah kami? Kedua orang tua Dion akhirnya datang. Mereka sangat panik melihat keadaan anaknya yang seperti itu. Walau dilarang Ambu Mina, tapi kedua orang tuanya Dion tetap membawa anaknya ke rumah sakit. Aku dan Randy pun ikut ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Dion masih tidak sadarkan diri. Penyakit yang diidapnya memang tak wajar. Seharusnya Dion dibawa ke dukun saja menurutku. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, bahkan sesampainya di sana, aku masih memikirkan wahana itu. Segera kurai smartphone dari dalam saku celanaku. Lalu ku cari informasi seputar wahana malam di daerah Cisetuh. Dari penelusuran, aku menemukan berbagai berita lawas dan sejarah kelam wahana itu. Pada tahun 2000, ada 10 orang mati di wahana ini akibat tertimpa komudi putar yang roboh. Wahana itu pun dikabarkan sempat ditutup 1 tahun, lalu dibuka kembali. Lalu, pada tahun 2003, insiden mengerikan terjadi lagi. Akibat insiden itu, sebanyak 9 nyawa melayang. Mereka semua mati karena jatuh dari atas banglala yang juga roboh. 3 tahun tertutup pasca tragedi berdarah itu, wahana tersebut pun akhirnya kembali dibuka. Dan 3 tahun kemudian, ada seorang wanita yang meninggal di wahana itu karena terpental dari ombak banyu. Aku heran, kenapa masih ada saja yang mengizinkan wahana itu beroperasi. Padahal sudah banyak orang yang mati di sana. Berita-berita itu membuatku terus memikirkan banyak hal, termasuk kaitannya dengan penyakit aneh Dion. Dion langsung dibawa ke ruang rawat inap rumah sakit. Dokter dan perawat sibuk memeriksa keadaannya. Selang infus dipasang di pergelangan tangan kirinya, Dion juga diberi alat bantu pernapasan. Kedua orang tua Dion menangis melihat keadaan anaknya itu. Apa penyakitnya, Dok? Tanya ibunya Dion. Kemungkinan besar anak ibu terkena alergi. Kami sudah mengambil sampel darahnya dan akan diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Ibu tenang saja. Kami akan berusaha sebisa mungkin untuk menolong anak ibu, kata dokter itu dengan ramah. Malam semakin larut. Kedua orang tua Dion tidur di samping ranjang anaknya, dan Randy tidur di luar, tepatnya di kursi pasien. Sementara pacarku tampaknya sangat kelelahan. Aku sendiri tidak bisa tidur. Hatiku tidak tenang. Aku masih penasaran apa yang dilakukan Dion dan Arin di dalam rumah hantu itu. Saat aku melamun, tiba-tiba Dion mengacungkan tangan kanannya. Aku kaget dan segera menghampiri Dion. Sarah, desis Dion. Aku hendak membangunkan kedua orang tuanya, tapi Dion mencegahku untuk melakukannya. Jangan, desisnya lagi. Gua minta maaf, semua ini salah gua, kata Dion dengan intonasi bicaranya pelan. Apa yang lu lakuin sama Arin di rumah hantu itu? Tanyaku.
Gua udah lama suka sama Arin, dan waktu itu gua nembak dia. Entah kenapa kami malah ciuman di dalam rumah hantu itu, jawab Dion. Air matanya mulai keluar. Astaga! Aku benar-benar terkejut mendengar pernyataannya. Dari pintu muncullah Ambu Minah. Dia bersama seorang lelaki yang tampaknya orang pintar. Lelaki parubaya itu mengenakan baju warna hitam dan belangkon hitam. Wah, ini sih dikerjain setan, kata lelaki itu. Tolong tusuk saya, Mbah, pinta Ambu Minah. Kemudian lelaki yang dipanggil Abah itu membakar menyan. Mendengar suara agak gaduh, kedua orang tua Dion bangun. Mereka bingung apa yang sedang terjadi, apalagi saat melihat anaknya sudah sadar. Ibu Dion hendak memanggil dokter, tapi Ambu Minah melarangnya. Ini masalah gaib, percayalah, anakmu akan selamat, kata Ambu Minah. Dukun itu tampak berkomat kamit. Dia lalu meringis seperti menahan sakit. Tangan kanannya diarahkan ke tubuh Dion. Dia seperti sedang menarik sesuatu dari dalam tubuh Dion. Urat leher dukun itu sampai terlihat jelas. Saat itu juga Dion muntah. Dia mengeluarkan 2 gumpalan daging dari dalam mulutnya. Daging itu berbentuk bulat dan berlumur darah. Dion pun kembali tak sadarkan diri. Namun, keesokan paginya, kondisi Dion membaik. Dia sudah bisa makan. Benjolan di sekujur tubuh mulai kempes. Dukun itu memang sangat sakti. Apa salahnya minta tolong ke dia untuk mencari keberadaan Arin? Untungnya, dia bersedia. Nama dukun itu ternyata Abah Sidik. Dia bilang kalau Arin masih hidup. Arin terjebak di wahana malam itu. Sangat mudah untuk menyelamatkan temanmu itu, ujar Abah Sidik. Dia sedang sarapan pagi di ruangan tempat Dion dirawat. Bagaimana caranya, Bah? Tanya Randy. Dukun itu mengeluarkan cermin kecil dari dalam tasnya. Datanglah ke sana dan pakai cermin ini. Kalian bisa melihat keberadaan teman kalian melalui cermin itu, ujar Abah Sidik. Randy menerima cermin pemberian Abah Sidik. Bingkai cermin itu terbuat dari kayu. Ada gagangnya seperti kipas. Kalau kalian sudah menemukannya, taburkan garam ini di lokasi tersebut. Nanti teman kalian akan keluar dari alam gaib, tambah Abah Sidik. Terima kasih, Bah. Kami akan coba saran Abah, timpalku. 2 hari kemudian, aku dan Randy kembali ke wahana itu. Kami hanya bisa ke sana malam hari karena takut dibergoki warga sekitar. Randy langsung mengeluarkan cermin dan mengarahkannya ke segala arah. Dari cermin itu, kami melihat hal yang sangat mengerikan. Wahana itu dipenuhi pengunjung. Wajahnya hancur. Ada yang bola matanya keluar, ada yang lidahnya terjulur sampai ke tanah, dan ada yang tak punya kepala. Juga banyak anak-anak perempuan yang berpakaian putih. Mereka berlarian ke sana kemari sambil tertawa cekikikan. Padahal secara kasat mata, wahana ini sepi sekali. Aku dan Randy terus memberanikan diri untuk mencari keberadaan Arin. Anehnya, kami belum juga menemukannya. Coba kalian ke atas, saranku. Randy mengarahkan cermin itu ke atas. Dari atas sana tampak Arin menggantung di atas biang lala. Dia tak sadarkan diri. Bajunya nyangkut di biang lala itu. Di sana, kataku sambil lari ke arah biang lala. Randy pun mengeluarkan garam dari dalam sakunya. Dia melemparkan garam itu ke arah biang lala. Seketika saja, wujud Arin tampak jelas menggantung di atas sana. Aku pun menelpon polisi. Tak lama kemudian, ternyata para polisi datang.
Mereka pun langsung menghubungi damkar untuk menurunkan Arin. Petugas damkar berhasil menyelamatkan Arin. Dia masih hidup. Kondisinya sangat memprihatinkan. Wajahnya pucat dan bibirnya kering. Dia langsung dibawa ke rumah sakit. "Sayang, ayo kita ikut Arin ke rumah sakit," kataku sambil menoleh ke belakang. Namun Randy justru tidak ada. "Dia di mana? Randy!" Aku sangat panik. Aku takut kalau dia diculik setan. Dari kejauhan, kulihat Randy berdiri di dekat ombak banyu dengan seorang wanita. Aku tidak dapat melihat jelas siapa wanita itu. Kuhampiri Randy. Semakin dekat, wajah wanita itu semakin jelas. Dia adalah wanita yang pernah duduk di samping Arin. Dia juga yang beberapa hari lalu mengganggu Randy. "Kita sudah beda alam, jangan ikuti aku lagi," kata Randy. Nada bicaranya terdengar sedih. Wanita itu menggelengkan kepala pelan. Matanya mulai basah. 1-2 bulir air mata menetes di pipinya. "Aku selalu mendoakan kamu, Amira. Tapi kali ini aku mohon, jangan ganggu kehidupanku lagi," ujar Randy. "Sekarang tenanglah di alammu, sayang." Randy mengeluarkan sisa garam dari dalam sakunya. Ia lalu melemparkan ke tubuh wanita itu. Wanita itu menangis sejadi-jadinya. Dia pun perlahan menghilang begitu saja. Randy awalnya tidak mau cerita siapa sebenarnya wanita itu. Tapi setelah aku memaksanya dan mengancam putus, dia akhirnya cerita semuanya. Amira itu adalah mantan kekasihnya. Ternyata dia adalah wanita yang meninggal akibat jatuh dari wahana ombak banyu. Pantas saja Randy menolak saat diajak ke wahana itu. Beberapa tahun kemudian, kami lulus dari kampus. Namun, kejadian itu masih membekas di benakku dan tak akan pernah kulupakan. Satu hal yang kupelajari bahwa manusia tidak hidup sendirian di dunia ini. Ada makhluk tak kasat mata yang hidup berdampingan dengan manusia. Mereka ada di sekeliling kita, atau bahkan tidur bersama kita setiap malam. Maka jangan bertindak atau berkata sembarangan. Sobat RMI Mistis, itulah tadi part 3 dari cerita yang berjudul Wahana Maut. Nantikan kelanjutan ceritanya di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.